Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Dr. Bahrani, mengatakan tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Timur dari rentang waktu 2021 hingga dengan 2023 bergerak fluktuatif. Berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SGGI dan hasil survei kesehatan Indonesia atau SKI, sejak tahun 2021 prevalensi mulai dari 27,5% dengan penurunan sebesar 2,8% menjadi prevalensi 24,7% di tahun 2022. Namun, pada tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 4,3%, yaitu prevalensi stunting menjadi 29%. Berbeda dari survei, hasil pengukuran status gizi rutin setiap bulan yang dilihat melalui aplikasi berbasis gizi masyarakat yaitu IPPGBM tahun 2022 terdapat 12,1% dan di tahun 2023 menjadi 11,6% dengan prevalensi balita yang diukur status gizinya sebesar 42,6%. Untuk itu, Dr. Bahrani menyebutkan upaya-upaya yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Kutai Timur dalam berkontribusi di intervensi spesifik penanganan stunting dalam beberapa poin berikut. Pertama, dalam peningkatan pemantauan pertumbuhan guna menghasilkan data yang lebih akurat lagi, yakni dengan pemenuhan alat antropometri atau alat pengukur di seluruh posyandu dan puskesmas pembantu serta puskesmas induk. Kedua, peningkatan kapasitas petugas kesehatan terkait pemantauan pertumbuhan, pemberian makan bayi dan anak, dan konseling menyusui, serta dengan meningkatkan manajemen terpadu balita sakit dan pelatihan tata laksana gizi buruk. Ketiga, peningkatan kapasitas kader juga sudah dilakukan terkait pemantauan pertumbuhan. Empat, pemberian alat USG dari hibah Kementerian Kesehatan juga dilakukan tindak lanjut dengan melatih dokter puskesmas terkait penggunaan alat USG. 5. Dinas Kesehatan juga berupaya mendatangkan dokter spesialis ke puskesmas untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat secara langsung. 6. Penyediaan makanan tambahan serta susu formula untuk memenuhi kebutuhan sasaran balita yang bermasalah gizi, ibu hamil dengan gangguan gizi kronis, dan balita yang mengalami gizi buruk. Dan yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah di sekolah pada remaja putri serta pengawasan dengan melibatkan lintas sektor terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dr. Bahrani, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, mencoba untuk menjelaskan beberapa program Dinas Kesehatan yang tentunya tak lepas dari program atau tujuan program kesehatan nasional, yaitu penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga penurunan stunting. Nah, terkait semua program itu dengan adanya era transformasi kesehatan yang sekarang lagi berjalan, ada 6 pilar itu ya. Mungkin bisa saya jelaskan secara singkat 6 pilar itu. Yang pertama, pilar transformasi kesehatan di bidang primer, yaitu kita ingin mendekatkan pelayanan. Jadi nanti ada namanya integrasi layanan primer. Itu diharapkan nanti ini sedang kita ada 5 lokus nih yang kita uji cobakan, yaitu Kecamatan Teluk Pandang, Kecamatan Teluk Lingga, Puskesmas Teluk Lingga ya, karena ada Kecamatan Sangatta Utara ada 2 kan. Ada Puskesmas Sangatta Utara juga. Tapi yang jadi lokus Puskesmas Teluk Lingga. Kemudian Puskesmas Kaliorang, kemudian Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Karangan ada 5. Nah, di situ jadi artinya integrasi layanan primer ini tujuannya yang pertama adalah bahwa yang jadi fokus itu siklus hidup, tidak lagi program-program. Dulu kan ada program lansia, program remaja, program KIA dan lain-lain. Sekarang sudah terintegrasi. Jadi seluruh siklus hidup sudah tercakup di situ. Mulai dari ibu hamil, menyusui anak, usia sekolah, remaja, usia lanjut, usia produktif, udah tercakup semua begitu. Jadi puskesmas sudah nanti ada 4 klaster namanya itu. Jadi poli-poli itu udah nggak ada.
Jadi klaster pertama itu manajemen puskesmas, klaster kedua tadi ibu, bayi, dan remaja. Yang kedua ibu bayi ya, yang kedua usia sekolah dan remaja. Ketiga, klaster ketiga itu usia produktif dan lanjut usia. Dan yang keempat, pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Itu transformasi kesehatan di bidang primer. Dari Kabupaten Kutai Timur, tim Rumah Karya Bersama mengabarkan.